Tuhan itu ke kita karena Tuhan lihat kita udah mampu untuk diberi. Betul? Saya contoh, dikasih duit 15M. 100.000 aja nggak bisa mengelola, nggak mungkin Tuhan kasih 15M. Kedewasaan rohani kita menentukan apa yang akan Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Nggak mungkin anak kecil dikasih pistol, meninggal sama mbaknya sekalian. Jadi kalau seandainya, tapi bang, aku udah 24 tahun bang, aku jomblo. Bersyukur. Berarti saatnya Anda nabung. Nggak mungkin Anda pacaran di Pantai Losari lagi. Pasti harus nge-mall, Trans. No, Trans Mall udah masuk, Tutumi udah masuk. Besok masuk Coach. Itu mau beli pak, tas Coachnya aja udah 12 juta. Gaji 3,5 juta. 2 minggu kemudian pinjol telepon pak, seminggu lagi bayar. Jadi Tuhan memberkati kita karena Tuhan tahu kita udah mampu untuk diberi tanggung jawab. Betul? Bagaimana caranya Anda diberkati Tuhan? Kita buka Ulangan 28 ayat 1. Kita baca Ulangan 28 ayat 1 sama-sama. 1, 2, 3. Apabila engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu dan melakukan semua perintahnya yang telah aku sampaikan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Dan kalau Anda baca ayat selanjutnya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bahkan ditulis, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, diberkatilah buah kandunganmu. Itu kalau di terjemahan LAI. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama? Dengar dengan sungguh dan lakukan semua perintahnya. Jadi syarat pertama dengar. Jadi kalau ada besok ada pengkhotbah baru datang, Anda ibadah jemaat di YHS datang, dengar khotbahnya. Jangan tidur. Jangan ngomong. Banyak orang kalau dari Mongol datang pelayanan, dengar dengan sungguh dan lakukan. Saya nggak mungkin nggak diberkati Tuhan kalau nggak dengar firman Tuhan. Saya aja naik pesawat pasti dengar lagu gereja. Karena buat saya, dekat dengan Tuhan itu indah loh bro. Tuntutan Tuhan tidak sebesar tuntutan calon nyonya kita. Apalagi saya Manado, saya semua Desember napa mulai masuk satu-satu kak. Semua Natal boleh kirim akang sepatu Pedro. Tuhan, kalau mau beli palsu dia bilang kata artis mahal, masa beli barang palsu? Lah saya aja make palsu. Lah ngapain saya beli sepatu 60 juta? Kalau saya jalannya marmer, nice to meet you. Lah saya tinggal daerah banjir, Pak. Jadi ngapain jadi ribet hidup ini? Betul nggak? Kalau Anda mau diberkati, ada kalimat lakukan, berarti ada effort yang harus kita keluarin. Udah mulai bagus bahasa Mongol ya. Udah kelihatan kayak S3 ya. Wow gila loh, udah kelihatan ada perkembangan ya. Ada usaha yang harus kita lakukan. Jangan cuma doa, terus nothing to do. Wih, bahasa Inggrisnya juga udah bagus. Persiapan ke Amerika Pak besok ya kan. Jangan sampai kemarin Mongol ke Australia ditanya bule kebanyakan manajer Mongol. Kak, karena tadi suara cuman pertanyaan what can you do sampai 78 kalimat nya. Karena kita I think apa sih bahasa Inggrisnya? Serius Bang, Mongol jujur saya 2 kali kursus di Wall Street. Cuman 25 yang masuk di otak Mongol. Gimana mau jadi orang disuruh ngomong sama komputer nggak nyahut, kan mumet kita. Jadi kita harus doing something untuk bisa
mendapatkan apa yang Tuhan beri. Karena hanya orang yang menaburlah yang bisa menuai. Anda tanpa menabur tapi menuai berarti Anda nyolong. Kalau Anda ingin menabur, Alkitab bilang siapkan lahanmu. Nah, lu gak punya lahan tapi sosok menabur. Pesugihan namanya. Saya menabur bagi Tuhan. Dengan saya menabur, Tuhan izinkan saya jadi stand up komedi termahal terkaya di Indonesia. Iya toh? Jadi kenapa? Karena saya punya lahan hati yang siap Tuhan tabur. Baik dengan berkat maupun dengan firman-Nya. Oleh sebab itu sampai hari ini saya 100% pengikut Kristus sejati. Kalau ada yang bilang, weh Mongol udah pindah agama, dia lebih keren, udah lock in. Matamu. Saya lock in dari mana? Saya masih makan babi kecap. Orang mau bilang, kamu Mongol gak boleh makan babi, ada cacing kremi. Ini kami dunia artis loh teman-teman, serius loh. Terlalu banyak dokter yang masuk campur dengan hidup kami. Karena nasi aja dibuat ribet. Nggak boleh makan brokoli sama wortel sama-sama dimasak. Katanya menghasilkan enzim yang bisa bikin kanker. Lah saya orang Sanger, Pak. Kita makan sayur gedi, Pak. Itu dicampur santan kental. Aduh, rebungnya, sayur bulu basam nado, kepala ikan garang. Itu deng ingus malele dia bagi satu kali. Ya ada orang mati gara-gara itu. Kita jadi ribet. Gak boleh makan kangkung Mongol karena kangkung ada bekicot yang kalau kita makan itu bisa jadi tumor. Nah ini perkaranya lu makan kangkung digigit apa ditelan. Lah kalau digigit mati tuh bekicot, Pak. Kita jadi ketakutan dengan hal-hal. Mongol jangan pakai sabun yang anti kuman. 99,9% kuman mati. Lah ampun Bapak di sorga, kita dulu zaman dulu cuman ada asepso. 100 umur oma-oma kita zaman dulu. Nggak ada pakai pentin, aku nggak akan pindah ke sampo lain. Haleluya, dulu santan kelapa dong bagi di rambu. Sampai mati dorang tetap DP rambu mangkilat. Apa yang kurang keren dari santan kelapa? Bau bantalnya, haleluya. Tapi apakah mereka mengeluh orang tua zaman dulu? Tidak. Karena mereka berpikir gue harus selamat daripada kejatuhan bom. Lah kita sekarang udah gak ada perang, mumet sama hal-hal yang gak penting. Ini cewek juga begitu. Oh Tuhan Yesus, Shopee Live. Semua live. Ngejar skincare. Padahal skincare hanya untuk muka, leher enggak. Jadi ada cewek putih banget leher, mukanya lehernya tetap hitam. Itu kayak kaki kena knalpot. What for? Iya, gila ya udah mau deket bahasa Inggris loh. Ini kalau manajer Mongol datang langsung dimintain honor lebih ini. Karena udah pakai bahasa Inggris. Jadi denger dan lakukan. Nggak usah mumet. Firman Tuhan ini, firman Tuhan yang ada yang kita baca setiap hari, itu semua janji-janji Tuhan itu nggak pernah nggak ada yang ditepati. Pasti Tuhan akan selalu tepati. Bukti apa? Kita bernafas Pak sampai hari ini. Coba kalau Tuhan bilang, oke lu bernafas sehari 3 kali, pagi doang. Siang nanti lagi. Jadi berkat Tuhan adalah kita bisa bangun pagi dengan indah. Jangan ngecek togel pagi. Opung Mongol tiap hari nanya mimpi apa kok Amang semalam. Aku udah mimpi tikus Opung. Agak tikus 15 Amang. Terus tikusnya ngapain? Ngejar aku, dia cari lagi di 15. Pakai kamus. Ternyata nongel ada kamus-kamusnya ya, Singapura, Hong Kong. Kerja. Bukan ngecek togel. Tapi bang kan kalau main judi bagus bang. Dari mana main judi bagus? Kita kalau pinter menang.
Menang dari mana? Anda tahu arti judi? Judi itu artinya jujur dilarang. Jadi kalau ada orang suka main judi, berarti orang itu mulai belajar untuk tidak jujur. Kenapa? Orang kartu kadang diselipin di mana. Dan saya gara-gara judi masuk Cipinang. Ini saya masuk penjara gara-gara judi. Yang main judi siapa? Bos Mongol. Saya yang ditangkap. Dia bilang, ganti akang nang, kita mau kincing. Kita bilang, ini ada doi kita. Kenapa ada 100 sih? Pakai jo dulu deh. Mongol duduk. Sik. Dibagi kartu, Mongol pegang kartu, bunyi. Jangan bergerak. Pak, belum. Pak, belum. Ini kasihan. Itu kan ada di kesaksian Mongol. Ditangkap. Dimasukin mobil Panther merah, dibawa ke Polsek Jagakarsa. Di perjalanan, aksesoris yang Mongol gunakan gua buka semuanya. Turunin sini aja deh Pak, nih ada kalung Pak, ada duit 3. Nembus sampai Cipinang. Sakit hati. 3 hari pertama. Mulai berdamai. Kalau Tuhan izinkan Mongol tembus sampai penjara, Tuhan akan buat indah Mongol masuk.